يا الله يا الله يا الله يا الله بشفاعة رسول الله يا رب بالمصطفى بين قاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullahil ijabah ila hadratin nabiyil mustafa wa murtada rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain kiram summa ila ruhi musannif fi hadzal kitab al-imam Nasir Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syukri al-Khubawi fi kitab majalis nas'alullahul karamah wal barakah wal izazah was safa was salamah aghithna bi rahmatillahi wal karami bil wasilati hadzal majlis syu'urillahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, malam ini kitab selingan karena malam ini malam tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Malam tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Bagi bapak-bapak ya yang berniat untuk kurban, mulai besok sudah tidak boleh lagi menggunting kuku, mencukur rambut, ya jenggot, ya sampai hari pelaksanaan kurban. Sampai tanggal 10 insya termasuk tukang potongnya. Jadi saya udah nggak boleh nyukur jenggot, nggak boleh panjang ya, paham Pak? Baik cukur bulu, baik jenggot, cetek, segala tuh nggak boleh ya, sampai hewan kurban itu disembelih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'arif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bikum fi daraini amin maqal. Mohon maaf itu Pak, tulisannya begitu tuh. Dari kitab saya tulis di WA, kemudian saya printer dicetak jadi begitu tuh. Ituannya. Saya juga bingung tuh. Bagus dah, bagus. Waruwiya an Ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya sesungguhnya baginda Rasulullah bersabda, al-yawma alladzi ghafara Allahu fihi li Adam alaihi salam awwala yawmin min Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzunubi. Saya terjemahkan dua. Al-yawma alladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam. Hari di mana Allah ampuni di dalam hari itu, yaitu dosanya Nabi Allah Adam alaihi salam, awala pada hari pertama, ya awala yaumin pada hari pertama, min Dzulhijjah daripada bulan Dzulhijjah ya. Itu enggak gampang tuh Pak, Nabi Allah Adam diampuni dosanya, diterima taubatnya 40 tahun. 40 setelah Nabi Allah Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surganya Allah. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Di Jeddah, makanya diturunkan di Jeddah, maka disebutnya Jeddah sekarang, artinya diturunkannya tempat nenek kita, nenek manusia. Jeddah asal kata dari Jiddan ya, Jiddatun. Kalau Jiddah nggak pakai tak marbutoh itu kakek, tapi kalau Jiddatun itu nenek ya. Sedangkan si Nabi Allah Adam diturunkan di India, di India. Bertahun-tahun Nabi Allah Adam ya menyelusuri jalan. Senantiasa Nabi Allah Adam mengucapkan Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Belum juga diterima tobatnya oleh Allah. Masya Allah. Berjalan sampai 40 tahun baru sampai kota Mekah. Sedangkan Siti Hawa senantiasa mengharapkan, bercita-cita, berkeinginan untuk bertemu dengan Nabiullah Adam. Maka disebut Mina. Mina asal kata dari Muna, yang artinya berkeinginan, bercita-cita. Jadi Siti Hawa berkeinginan untuk ketemu, bercita-cita, kapan gue ketemu Nabi Adam, kapan gue ketemu suami gue. Begitu bahasa kita. Ya, bahasa kita begitu. Ya. Di mana tuh? Di Mina. Mina itu asal kata dari Muna, artinya berkeinginan, bercita-cita. Maka setelah 40 tahun Nabiullah Adam sampai di Mekah, baru Allah terima tobatnya. Baru Allah terima tobatnya. Kemudian dipertemukan di Jabal Rahmah. Alhamdulillah, ya. Di Jabal Rahmah. Selanjutnya, mana itu? Hilang tuh. Man shoma dzalika yaum, maka barang siapa orang shoma dzalika yaum, yang berpuasa pada hari itu, besok, ghufarallahu lahu kulla dzunubi, maka Allah ampunin seluruh dosa-dosanya. Insya usahain besok. Kalau kita nggak mampu 10 hari, 3 hari, insya ya, tamal mulai sahur, insya sahur itu nggak kudu makan nasi, ngeteh manis aja, ngopi udah termasuk sahur. Kenapa kita disuruh sahur? As-sahuru bil mubarak. Sahur itu adalah membawa keberkahan, ya, membawa keberkahan. Ada satu keterangan lagi, as-sahurul quwwata, dengan bersahur menjadi kuat. Kuat artinya menjalankan ibadah saum. Insya. Ya. Jadi orang yang berpuasa pada hari pertama di bulan Dzulhijjah, Allah ampunin seluruh dosa-dosa kita. Insya. Wal yaumis tsani, dan hari kedua, istajaballahu du'a Yunus alaihissalam fa akhrajahu min batnil hut. Pada hari kedua, istajaballahu du'a Yunus, Allah terima, ya, Allah ijabah doa daripada Nabi Yunus. Ya. Berapa bulan tuh Nabi Yunus dalam perut Hud, di dalam perut Hud, ikan Hud, filbatnya Hud, ya. Filbatnya Hud itu diterjemahkan ikan yang besar, karena ada berbagai tafsir mengatakan ikan nun. Ada ikan nun, ya. Tafsir ulama mengatakan Nabi Yunus berada dalam perut ikan nun. Makanya Nabi mengikuti katanya al-hud, artinya ikan yang besar. Jadi ikan apa aja gitu, maknanya begitu, ya. Natijahnya begitu, ikan apa aja yang penting gede besar. Nah, ikan paus kayak ikan apa gitu, ya. Wa akhrajahu, dikeluarkannya batnil hud, sampai dikeluarkannya dari perut ikan hud, ikan yang besar, ya. Apa doanya Nabi Daud, Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu doa Nabi Yunus, ya. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan terus begitu, ya. Allahu Akbar, ya. Kemudian man shoma dzalika yaum, maka barang siapa orang yang berpuasa pada hari itu, kana kaman ibadillahi ta'ala, sama halnya seperti dia beribadah kepada Allah sanatan, selama 1 tahun. Ya, ibadah kita dinilai satu tahun, Masya. Insya, nggak putus tuh Pak, selama 1 tahun. Puasa kita dinilai 1 tahun, Masya. Puasa kita dinilai 1 tahun. Ibadah sholat kita, sholat duhur kita dinilai 1 tahun. Fikul ibadah, setiap ibadah kita dinilai 1 tahun.
lam yuksillahi fi ibadati, dan Allah jauhkan di dalam ibadahnya daripada maksiat tarfata ain, meskipun sekejap mata. Artinya ibadah kita itu tidak akan dicampuri oleh perkara-perkara maksiat. Walaupun hati kita nggak khusyuk, nggak hadir hati kita, itu dinilai oleh Allah ibadah kita bersih daripada perkara maksiat. Ya, itu kan tidak hadir hati kita pada Allah termasuk termasuk maksiat, termasuk gangguan nafsu. Nafsu itu juga termasuk perkara maksiat. Ya, meskipun sekejap mata, masa tarfata ain, meskipun sekejap mata. Ya, wal yaumis salisu, dan hari yang ketiga. Betul? Alladzi istajaballahu fihi du'ai Zakaria alaihissalam. Diijabahnya oleh Allah doa daripada Nabi Zakaria. Makanya Pak, pada hari ini, pada malam itu, pada malam ketiga, ya, kita niatin, kita punya niat, ya, niatin agar diijabah oleh Allah. Ya, niat apa aja deh, yang penting yang baik. Misalnya kita berniat, ya Allah, jadikanlah keluarga saya keluarga yang soleh dan soleha, jadikan anak cucu saya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Insya ya Allah, mudahkanlah segala urusan dunia saya, dalam urusan agama saya, dan sebagainya. Itu malam istajabah, malam diijabah doa kita. Insya siangnya puasa. Man shoma zalika, maka barang siapa orang berpuasa zalikal yaum, pada hari itu, istajaballahu du'ahu, Allah ijabah doanya. Allah terima, Allah kabulin doanya, insya. Tapi nggak pada hari itu. Ya, nggak ujuk-ujuk kita minta doa kaya dikasih kaya hari itu, enggak. Ya, membutuhkan proses, ya, membutuhkan proses, diuji kesabaran kita, diuji sampai sejauh mana keinginan kita, diuji sampai di mana niat kesucian kita. Insya, ya. Jadi kalau doa kita, niat kita, hajat kita belum dikabul oleh Allah, jangan putus asa kita. Harusnya apa? Terus sampai berdoa, terus berdoa, jangan berhenti kita berdoa. Begitu, insya. Kenapa? Dengan diulurnya doa kita, belum dikabulin doa kita, itu Allah menguji tingkat kesabaran kita. Ya, diuji tingkat kesabaran kita. Satu contoh beginilah yang gampang, realita nih. Yang realita. Misalnya Pak Ustadz Isman berapa kali tuh bikin proposal buat drainase jalan Entong Puting, sampai sekarang belum turun kan Ustaz ya? Betul nggak? Batal tuh, kita bikin lagi, kita ajuin lagi, begitu, ya kan? Hari ini gagal, kita usaha lagi. Hari ini gagal, kita usaha lagi, sampai kapan gitu? Begitu. Jadi begitu juga Allah, kita berdoa sama Allah belum dikabulin, diuji. Ya, diuji kesabaran kita, diuji sampai sejauh mana niat kita. Insya. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti bermohon kepada Allah, ya. Dan jangan pernah putus asa. Ya, kalau doa kita nggak dikabul, belum dikabulin. Ya, kalau doa kita, hajat kita belum dikabulin, niat kita belum diwujudkan oleh Allah, jangan pernah putus asa. Wala tai'asu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya. Fa inna tai'asu asyayatina tariqan. Bahwasanya sesungguhnya orang yang berputus asa itu mengikuti jalan langkahnya syaitan. Subhanallah. Ya. Dan makanya yang pernah putus asa terus insya Allah. Selanjutnya
Wal yaumir rabi', dan hari yang keempat, al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihissalam. Dan pada hari yang keempat Allah lahirkan, ya. Allah lahirkan siapa? Nabi Isa alaihi salam. Man shoma zalika, maka barang siapa orang berpuasa zalikal yaum pada hari itu, nafallahu anhu ba'sa wal fakir, maka Allah hilangkan, nafi'ah, Allah lenyapkan daripadanya al-ba'is, yaitu kesusahan, wal fakir, dan kefakiran, kemiskinan, gelisah resah kita dihilangin oleh Allah. Takut, rasa khawatir, rasa takut akan tidak ada, akan dihilangkan oleh Allah. Rasa gelisah kita, insya. Wal fakir, dan kefakiran, ya. Tapi tetap kita harus ikhtiar, usaha. Nggak ada ceritanya orang kagak kerja jadi kaya. Ada ceritanya nggak? Nggak ada ceritanya. Ada kalau cerita itu mistik, ya. Kalau cerita dongeng ada. Yang nggak kaya, nggak kerja dapat harta karun. Itu kalau zaman sekarang mustahilan. Tapi jika Allah berkehendak, beda lagi, begitu. Beda lagi, ya. Jadi orang yang berpuasa pada hari itu Allah lenyapkan, Allah hilangkan rasa khawatir, rasa gelisah, rasa susah, dan Allah jauhkan dari sifat fakir, ya. Sifat fakirnya Allah hilangkan. Yang Allah kasih kaya hatinya, insya. Selanjutnya, fakana yaumil kiamat, dan kelak pada hari kiamat, ma'as safaratil bararul kiram, mereka bersama orang-orang safaratil bararul kiram. Safarati itu maknanya orang merantau, orang dalam perjalanan. Bararatil kiram, orang yang merantau dalam perjalanan menuju ridhonya Allah, orang-orang mulia. Siapa itu orang-orang mulia? Di antaranya para nabi, para wali-wali Allah, orang-orang yang cintai Allah itu namanya bararatil kiram. Bararatil kiram, kita akan dikumpulkan bersama mereka, insya Allah. Tapi tidak begitu aja. Bagaimana kita tatkala kita di dunia ini? Kalau kita di dunia ini sering berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan orang alim, berkumpul dengan para kiai, insya Allah kita nanti di akhirat juga dikumpulin bersama mereka, insya. Ya, kalau kita punya guru, ngaji sama guru, dikumpulin sama guru kita, insya Allah. Tapi kalau cuma ngaku-ngaku doang, ngaku-ngaku dia tuh guru saya, tapi nggak pernah ikut ngaji dengan kita, cuma ngaku doang, nggak bisa dekat, tidak bisa meluk guru kita nanti hari kiamat. Dia hanya bisa memandang dari jauh, ya, memandang dari jauh. Kalau orang yang hanya mengaku-ngaku tapi nggak pernah ngambil ilmunya, nggak pernah ikut duduk taklim bersamanya, itu dia nggak bisa dekat dengan kita. Masya Allah. Contohnya yang gampang, bapak-bapak nih. Bapak-bapak taklim sama saya hari Ahad, hari malam Rebot taklim, ya. 2 minggu sekali taklim, ya kan? Itu bapak-bapak nanti dari kiamat ngelandutin saya tuh, Pak. Ledotin saya tuh. Kenapa? Minta pertanggungjawaban saya kepada Allah. Ya, emang gampang jadi guru, gampang jadi ustaz lah, kagak. Minta dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Masya Allah. Makanya ulama, kiai itu masuk surganya paling belakang. Kalau di dunia duluan tuh, makan duluan, betul nggak? Kiai, ustadz, habaib itu kalau makan duluan, yang lain baru belakangan, betul nggak? Tapi nanti surga terbalik, ulama, kiai masuk surga belakangan. Siapa yang masuk duluan? Para jamaahnya, muridnya. Kenapa? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang diajarkan oleh murid-muridnya. Tuh, masya Allah. Nah, kita bisa kumpul dengan guru kita bisa kumpul dengan ulama kalau kita di dunia sering kumpul dengan mereka, insya Allah. Selanjutnya, wal yaumil khamsi, dan hari yang kelima, al yaumal ladzi walahu fihi Musa alaihi salam,
adalah hari dilahirkannya Nabi Musa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum, maka barang siapa orang berpuasa pada hari itu, bari'um minan nifaq, Allah lenyapkan, Allah jauhkan, bara'um minan nifaq, dari sifat munafik. Dari sifat munafik. Masya, hati-hati Pak, jangan sampai kita punya sifat munafik. Nifak itu munafik. Nifak itu pekerjaan orang munafik itu nifak. Ya. Munafik itu orangnya, nifak pekerjaannya. Artinya sifat-sifat orang munafik. Kita bukan orang munafik, tapi sifatnya seperti sifat orang munafik tuh. Makanya nifak. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Apa itu diantaranya? Kadzibun, berdus, al-khianatun, berkhianat, dikasih amanat, berkhianat, ngomong dusta, naudzubillah min, ya. Itu sifat munafik. Kalau berada dalam tempat ibadah, kalau berada dalam masjid seperti cacing kepanasan, duduk di majlis taklim kayak cacing kepanasan, nggak betah. Nah, itu salah satu bentuk sifat munafik. Kalau dia sholat depan orang, panjang sholatnya. Kalau sholat sendirian, buru-buru kusala, kata Allah. Kalau mereka beribadah, sholat di hadapan orang banyak, kusala dia panjangin dirinya, rukuknya, sujudnya, bacaannya. Tapi giliran sholat sendiri, bling. Nah, itulah ciri sifat daripada orang munafik. Tidak terhindar tuh. Terhindar daripada sifat-sifat orang munafik. Au min azabil qabri, atau dijauhkan dari azab kubur. Alhamdulillah, insyaallah kita terhindar. Wal yaumil sadisu, dan malam yang ke-6, hari yang ke-6. Al yaumal ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyyi fihi khairan, di mana Allah pada hari itu Allah buka, ya, apa? Allah buka linabihi fihi khairun, kebaikan para nabi. Artinya apa yang yang diperbuat oleh nabi itu kita bisa dapat kebaikan para nabi. Syafaatnya Rasulullah kita dapat, insya Allah, ya, dibuka tuh pintu-pintu kebaikan oleh Allah. Kebaikan siapa? Kebaikan para nabi dicucurkan kepada kita, insya Allah. Man shamahu, maka barang siapa orang yang berpuasa hari itu, bukunya kembali pada yauma alladzi yaum. Maka barang siapa orang yang berpuasa pada hari itu, yang zurullahu ilaihi birahmah, maka Allah memandangnya dengan pandangan rahmat. Masya Allah. Janganpun Allah yang memandang kita, jangankan baginda Rasulullah yang memandang kita, ya. Kalau guru kita memandang kita, memperhatiin kita, kira-kira kita kira nggak tuh? Guru kita perhatian banget sama kita. Ada ulama kiai yang perhatian banget sama kita. Kira-kira kita kira nggak tuh diperhatiin sama guru? Kira. Apalagi yang merhatiin kita Allah. Apalagi yang memperhatiin kita baginda Rasulullah. Ya, ini harus kita cari. Ya. Apa? Perhatian Allah, pandangan Rasulullah kepada kita. Insya kira-kira bisa dapat nggak? Insya Allah. Ya. Kalau kita ingin dapat perhatian Rasulullah, banyakin baca sholawat padanya, insya Allah. Kalau kita ingin dirindukan oleh Rasulullah, banyakin baca sholawat, ya. Karena kata Nabi, man shalla alayya fa innaka sauqika. Barang siapa orang bersalawat kepadaku, fa inna sauqika, niscaya aku merindukannya. Insya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan pandangan rahmat. Fala yu'adzabu ba'dahu abadan, dan dia maka tidak memperoleh, tidak diazab sesudahnya abadan, untuk selama-lamanya. Ya, masa wal yaumil sabi', dan hari yang ke-7. Al yaumal ladzi yughalliqu fihi abwabu jahannam,
Dan hari itu tidak dibukanya, ditutupnya fihi di dalam hari itu abwab jahannam, pintu-pintu neraka jahannam. Wala taftahu hatta tamidha, dan tidak dibuka pintu neraka itu hatta tamidha ayyamil usra, sampai berakhirnya 10 hari. Jadi selama 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu pintu neraka nggak dibuka sama sekali, ditutup oleh Allah. Insya Allah ya. Man somahu, maka barang siapa orang berpuasa pada hari itu, aghliqallahu anhu salasina baban minal usri, maka Allah Allah hindarkan, Allah tutup anhu daripadanya salasina 30 baban, pintu-pintu minal usri, dari pintu kesulitan. Ya, dari pintu-pintu 30 pintu kesulitan ditutup oleh Allah. Ya, dia lancarin rezekinya, insya, dimudahin segala urusannya, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, urusan agama kita yang tadinya mandek usaha kita dibuka oleh Allah. Insya Allah, mudah-mudahan corona pun dicabut oleh Allah. Begitu kan? Waftahu lahu salasa baban minal yusri, dan Allah buka baginya salasina 30 baban, pintu minal yusri, dari pintu kemurahan, kemudahan. Allah buka tuh pintu-pintu kemudahan, insya yang ya, mudah-mudahan Allah kasih rezeki biar bisa korban. Insya sampai kurang 3 orang lagi. Mudah-mudahan besok ada yang daftar lagi, biar dapat 3 ekor sampai daftar 5. Insya ya. Motongnya nanti DTK Pak. Wal yaumis samin, dan hari yang ke-8, al yaumal ladzi yusmiya yaumil tarwiyah, dan pada hari ke-8 hari dinamakan yaumil tarwiyah, hari tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Artinya bermimpi. Tarawuh asal katanya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabiullah Ismail pada tanggal 8. Ya, tanggal 8. Man somahu, maka barang siapa yang berpuasa pada hari itu, u'tiya minal ajri, maka Allah berikan balasan, Allah berikan pahala yang sangat besar. Ma la ya'lamu illallah ta'ala, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Enggak ada yang tahu tuh berapa kadar pahalanya. Itu rahasia Allah. Saumu li wa ana ajribi. Berpuasalah kamu padaku, niscaya aku memberikan pahala balasan. Wa ana ajribi. Ajribi itu maknanya balasan yang kagak terbatas. Ya, yang enggak pernah orang tahu. Puasa Ramadan, yang namanya puasa tuh semuanya mendapatkan awaan ajribi, yang nggak pernah tahu berapa nilai pahala yang Allah berikan pada orang puasa. Insya mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar puasa. Ya, wa ajribi ma la ya'lamuhu illallah. Wal yaumit tasi, dan hari yang ke-9, al yaumal ladzi huwa yaumul arafah, adalah yang disebut dengan hari Arafah. Orang pada wukuf tuh. Kalau orang berangkat haji tanggal 8, 9 tuh nggak ada puasa tuh Pak. Nggak puasa, sedang berat-beratnya. Tanggal 9 berada di padang Arafah dari pagi. Ya, dari pagi dimulainya setelah ba'da zuhur. Setelah sholat zuhur baru khutbah Arafah namanya. Ngapain tuh di padang Arafah? Berzikir pada Allah. Berzikir. Dia baca istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfarnya nggak kayak model kita di sini. Di sono mah beda. Agak pelan bacanya. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih, taubatan nasuha. Itu Pak, dalam satu kitab dikatakan Allah gambarin tuh semua tuh Pak.
Allah gambarin perkara-perkara dosa yang pernah kita perbuat. Kalau kita durhaka sama orang tua, maka Allah buka tuh wajah orang tua kita. Wajah orang tua kita di hadapan kita. Kalau kita pernah nyakitin hati orang, maka orang yang disakitin terbayang di depan kita. Di padang Arafah. Karena Arafah ini, padang Arafah adalah miniatur daripada padang mahsyar. Miniatur daripada padang mahsyar. Ya. Begitulah nanti dari kiamat gambarannya seperti kita berada di padang Arafah. Masya, mudah-mudahan kita bisa menginjakkan kaki kita di padang Arafah. Yang udah pernah berangkat biar bisa berangkat lagi. Yang belum pernah berangkat biar bisa berangkat. Insya ya, biar bisa menginjakkan kakinya di kota Mekah, bisa menginjakkan kakinya di kota Madinah, dan bisa menginjakkan kakinya di padang Arafah. Insya. Makanya saya bilang, saya coba Bapak, jangan lepas setiap malam. Apa yang sering saya baca? Allahumma sahil tariqatil Makkatil Mukarramah wal Madinatil li ziyarati maqami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahil tariqata Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ziyarati maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah. Allahumma sahil tariqata